tidurnya lelap, pulas, ya kan? Mereka semua roboh, jatuh ke tanah, ya. Nggak ada deh kemudian gunjingan terhadap perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kejadian tersebut menjadi sebab turunnya surah Al-Munafiqun. Tahu ya, Al-Munafiqun? Yang depan ayatnya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kalau yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini turun surat Al-Munafiqun ayat 8. Ya, surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 8. Ya, saya langsung bacakan artinya saja. Sungguh jika kita telah kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Coba garis bawahi kata-kata sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Pernyataan siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang didengar siapa tadi? Zaid bin Arqam. Direkam sama Allah. Tuh bukti fakta bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Ini fakta kan? Sampai direkam oleh Allah pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu berarti kan pernyataan pentingnya. Maksudnya bukan pernyataan ecek-ecek. Ya kan? Makanya sahabat Umar mau membunuhnya. Sahabat Umar mau membunuhnya gitu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, setibanya rombongan pasukan muslimin sampai di kota Madinah, Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah. Sama-sama kayak bapak namanya. Ada nggak di sini nama anak sama dengan anak bapak? Nama bapak? Jarang ya. Bapak namanya Mahdi. Anak Mahdi juga kagak ada kayaknya. Ya nggak ada kan ya. Anak bapak namanya Salman. Anak Salman. Jarang gitu. Biasanya lain tuh nama anak. Nama bapak lain, nama ibu lain, nama anak lain. Nama kakek lain, nama nenek lain dah tuh. Biasanya begitu. Ketika ditanya, apa jawabannya? Pengen yang lain, variasi gitu. Nah, itu zaman dirahmati Allah. Nah, si gembong munafik ini punya anak, namanya persis dengan nama dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya Abdullah yang bernama Abdullah ini nggak bilang kepada Nabi SAW, datang menemui Nabi, anaknya gembong munafik bernama Abdullah. Ya Rasul, izinkan saya memenggal leher kepala ayah saya. Rasul, ketahuilah, di suku kami, suku Khazraj. Kan kalau si Abdullah bin Ubay bin Salul berasal dari Khazraj. Kan di kota Madinah ada Aus, ada Khazraj ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Rasul, ketahuilah, saya terkenal di suku Khazraj adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Jangan ragukan itu. Tapi tolong ya Rasul, karena pernyataan ayah saya yang kabarnya membahayakan dan kabarnya akan dibunuh oleh sahabatmu, izinkan saya ya Rasul yang membunuh ayah saya. Saya akan bawa leher kepala ayah saya ini di hadapan kau ya Rasul. Jangan suruh orang lain membunuh ayah saya. Kenapa? Karena saya takut ketika ada orang lain membunuh ayah saya. Dia berkeliaran, saya lepas kontrol. Saya bunuh orang yang membunuh ayah saya. Daripada saya membunuh orang yang membunuh ayah saya, lebih baik saya membunuh ayah saya. Paham nggak saya? Gitu jamaah. Terus apa kata Nabi SAW? Jangan, kata Nabi. Nggak usah. Justru aku mau memperlakukan ayah kamu dengan baik, dengan lembut, selama ayah kamu bersama kami kok, katanya itu. Masya Allah, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba jamaah, bukankah ini Islam yang sangat indah?
Betul-betul Islam itu berasal dari kata assalam. Keselamatan, keamanan, kedamaian, peace. Itu Islam. Siapapun yang berada di bawah naungan Islam pasti aman. Enggak akan ada yang terzolimi, enggak akan ada yang dianiaya. Tidak ada sedikit pun, tidak ada seorang pun orang yang hidup di bawah naungan Islam. Buktinya ini, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya udah mau bunuh dia, anaknya sendiri. Tapi Rasul bilang, gak usah, jangan. Justru saya akan memperlakukan ayah kamu dengan lembut, dengan baik, selama ayah kamu bersama kami. Masya Allah. Jadi orang yang bersama Islam aman sebenarnya. Kan ada tuh di parlemen Belanda, apa di mana tuh? Waduh, Masya Allah. Dia buat pernyataan itu di parlemen, di gedung, kalau kita DPR MPR kali ya. Itu pernyataannya parah banget, benci sama Islam, anti Islam. Bahkan dia menulis tentang buku anti Islam. Ya Allah, rupa-rupanya dia dapat hidayah dari Allah. Berubah, dia keluar dari partai ini ya, partai kanan konservatif. Dia keluar. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin Allah muliakan, satu paket dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini yang terakhir adalah kisah cerita hadithul ifki, cerita bohong, cerita hoax yang disebarkan oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi ceritanya begini jamaah, ini cerita dari Sahihain, kitab Sahihain, dua Sahih Bukhari dan Muslim. Yang cerita langsung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan langsung dari sahabat, kemudian langsung ke kemudian Ibunda Aisyah. Jadi sahabat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah langsung cerita, waktu perang Bani Mustalik, selesai perang, aku sudah di dalam tanduk pada malam hari. Memang kalau nggak hati-hati ini fitnah, karena malam hari terjadinya. Terus aku raba-raba tubuhku, ternyata kalungku lepas. Maka seketika spontan aku keluar dari tanduk, aku mencari kalungku yang lepas tadi. Nah, ketika aku sedang dalam pencarian, lama tuh carinya, udah ketemu. Pas aku kembali ke tanduk udah nggak ada. Disangkanya mungkin prajurit Ibunda Aisyah masih ada di tanduk. Iya kan? Nah, Ibunda Aisyah dalam cerita ini nggak bilang bahwa saya mau cari kalung, nggak, langsung aja begitu turun, spontan. Nah, kemudian Ibunda Aisyah berpikir, udah diam di tempat aja. Dan aku berpikir bahwa prajurit-prajurit nanti kembali ke tempat ini untuk menjemput aku. Jadi aku di sini. Kan Ibunda Aisyah pakai penutup muka. Tapi penutup mukanya tertinggal di tanduk. Jadi yang dikenakan ya jilbab. Nah, pada saat Ibunda Aisyah sedang menunggu prajurit datang ke tempatnya, Ibunda Aisyah terlelap tidur, kecapean, malam-malam. Tiba-tiba ada orang mengucapkan kata istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terbangun Ibunda Aisyah. Nah, ternyata Ibunda Aisyah melihat dia adalah Sofwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Dan Sofwan juga melihat. Makanya dia ngucapin, duh kesian banget ini. Ibunda Aisyah tertinggal. Makanya ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung Sofwan menambatkan ontanya dan Ibunda Aisyah suruh naik ke atas ontanya. Enggak boncengan, enggak. Sofwan yang nyeret tuh onta, Ibunda di atas. Enggak boncengan. Dan tidak ada kata yang lain kecuali satu kata yang pertama kali didengar oleh Ibunda Aisyah sampai Ibunda Aisyah terbangun adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gitu aja. Jadi Sofwan sejak ketemu Ibunda Aisyah yang ketinggalan sampai ke kota Madinah, yang ngomongnya cuma satu itu aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, satu doang. Loh, coba kalau zaman sekarang gatelan kali mah.
Tanya-nanya ngalor ngidul ya kan. Kenapa ketinggalan? Gini gitu ya. Enggak, cuma itu doang. Pas ngeliat kaget Ibunda Aisyah ketinggalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah. Ibunda Aisyah cerita itu doang. Saya nggak ngelihat ke Sofwan ini kecuali kebaikan, kata Ibunda Aisyah. Ini sahabat baik, nggak ada keburukan dalam dirinya. Bayangin, dari sejak ketemu sampai kota Madinah, berkata cuma satu kata doang tadi, satu kalimat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga cuma satu kali, udah nggak lebih. Udah nggak ada kata-kata yang lain lagi, begitu kata Ibunda Aisyah. Nah, setibanya di Madinah, wah, kemudian diomongin Ibunda Aisyah, katanya berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, ya kan? Kan kebiasaan ini bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi menugaskan sahabat yang belakangan supaya ngecek barang-barang kalau ada yang ketinggalan bisa diambil. Waktu itu yang tugasnya Sofwan bin Mu'attal. Emang tugas sahabat begitu tuh ada. Jadi dia belakangan pulangnya. Siapa tahu ada barang-barang yang ketinggalan gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang ketinggalan Ibunda Aisyah, manusia bukan barang, ya kan? Cuman anehnya, ini liciknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang nyebarin, jadi dia cara nyebarinnya itu apa ya? Kayak penipu ini, peretas WA. Hack. Jadi dia menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya, tapi yang otak menyebarkannya kan dia. Tapi dia orang nggak tahu bahwa yang nyebarin adalah Abdullah bin Ubay bin. Maka dia nyebarin banyak tuh informasi biar nggak ketahuan siapa yang nyebarin pertama kali. Makanya nggak ketahuan. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul nggak secara eksplisit menyatakan saya yang nyebarin, maka dia terbebas dari hukuman. Cuma 3 orang yang nanti akan kena hukuman karena yang menyebarkan berita hoax. Ya, berantai. Ini liciknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia akan kena hukuman. Nah, lalu jamaah yang dirahmati Allah, 1 bulan loh bapak-bapak, saudara. Ibunda Aisyah difitnah kayak begitu tuh, 1 bulan lebih. Wahyu belum turun-turun lagi. Makanya Ibunda Aisyah sakit. Nggak enak hati lah. Sakit. Karena apa? Diomongin, digunjingin sama orang banyak di kota Madinah. Ya, hampir percaya deh. Hampir percaya, termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah, hampir percaya. Sahabat-sahabat juga. Ciri-cirinya nih, Rasul sudah nggak bersama lagi Aisyah, artinya agak menjauh. Kata Aisyah, biasanya Rasul lembut. Ketika aku sakit, cuman kali itu Rasul cuma bilang, apa kabar? Gitu aja. Biasanya kalau aku sakit, Rasul lembut banget. Tapi karena ada kisah kasus ini, Rasul agak jaga jarak gitu. Kata Ibunda Aisyah. Makanya Ibunda Aisyah cerita, sampai air mata saya habis untuk menangis. Tidak bisa tidur sepanjang malam. Begitu. Mana enak sih diomongin kayak begitu tuh. Istri Nabi diomongin berzina. Kan gak enak banget gitu. Nauzubillahimin dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, suatu waktu Ibunda Aisyah buang hajat, mau buang hajat mengajak Ummu Mistah. Ummu Mistah ini ibu dari anak yang menyebarkan berita ini. Jadi ibunya cerita bahwa anaknya yang nyebarin salah satu yang menyebarkan berita hoax ini, gitu. Makanya ketika ibunya Mistah ini nganter Ibunda Aisyah buang hajat. Kalau kita dulu di Jamban kali ya. Jadi jauh gitu, nggak di rumah, Masya Allah, kesian banget ya. Zaman dulu itu susah mau buang hajat. Saya pernah ngerasain buang air di Jamban itu. Ya di kali gitu kan, bawa ember, bawa gayung, ya kan. Aduh nggak enak banget. Ingat zaman dulu tuh, Masya Allah. Saya ngerasain banget Bapak Ibu. Apalagi kampung ibu saya di Pemalang. Ya Allah, dari saya kecil sampai sekarang kagak ada WC-nya. Musola, masjid, nggak ada WC-nya. Nggak tahu Pemalang budaya apa, saya nggak ngerti deh. Masa setiap musola masjid kagak ada WC-nya? Ada buang air kecil, tapi buang air besar kagak ada. Di mana buang air besarnya? Di Jamban. Dan rumah-rumahnya masih tanah. Bukan miskin, sebab kalau dikatakan miskin,
itu emasnya berlerot di inian, di tangan. Nggak tahu dia itu budaya kayaknya mah, ya Pemalang. Mungkin ada yang orang Pemalang sini, bapak-bapak. Ya, saya udah tanya, kenapa dari sejak saya kecil sampai sekarang agak ada WC di rumah. Jadi repot banget kalau buang hajat tuh, harus ke jamban. Ya, nah Ibunda Aisyah jauh bang, diantaranya sama Ummu Mistah. Nah Ummu Mistah kepleset, bilang begini, celaka Mistah. Terus Ibunda Aisyah bilang begini, kok ngomong gitu sih? Perkataan kamu buruk, doain anak jelek, celaka. Aisyah, Ibunda Aisyah, tahu nggak? Anak saya ini yang menyebarkan berita hoax ini. Terus Ibunda Aisyah makin sakit ya, makin parah ketika anaknya siapa? Anaknya budaknya daripada Ibunda Aisyah ini termasuk yang memberitakan berita hoax. Tambah sakit Ibunda Aisyah. Lalu setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah memanggil beberapa sahabat dan meminta pendapat. Aisyah dengar gitu, karena dekat rumah. Emang di dalam rumah. Rasul musyawarah minta pendapat sahabat. Kata Ibunda Aisyah, aku dengar beda-beda pendapat. Aku dengar ada yang bilang begini. Ya Rasulullah, aku tidak mendapati ahlul baitmu, keluargamu itu kutali kebaikan. Maksudnya Aisyah itu baik, nggak mungkin begitu gitu. Tapi aku dengar juga ada yang berpendapat begini sahabat, Rasulullah jangan sedih, cari ada perempuan yang lain banyak kok. Tambah sakit Aisyah, ya kan? Wah mau dicerai nih, ya kan? Ada yang berpendapat begitu, Rasulullah udahlah, jangan sedih, ya kan? Masih banyak cewek-cewek lain. Kan sakit, tambah sakit Aisyah dengar kayak gitu, ya kan? Nah itu jamaah dirahmati Allah. Ada pendapat-pendapat yang nggak enak. Ya. Kemudian ada yang ngusulin, kata Aisyah, Rasulullah panggil aja budaknya Aisyah, Barirah namanya, Barirah. Jadi panggil Barirah, Barirah, apakah engkau curiga sama Aisyah? Enggak ya Rasul, Aisyah nggak ada apa-apa kok, Aisyah baik, aku nggak ngelihat keburukan di Aisyah. Begitu kata Barirah. Nah tenang Aisyah, tenang Aisyah gitu, seneng gitu, ya kan? Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bangkit. Kan rumah Rasul kan berdempet dengan masjid ya. Masjid gemuruh, ramai. Rasul kemudian mengatakan kepada khalayak, hai sekalian orang-orang muslim, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan seorang lelaki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui satu keburukan pun pada keluargamu. Ya Rasulullah. Jadi ada yang berkata begitu. Jadi semua ada yang Sa'ad bin Mu'ad berkata, saya membelamu ya Rasulullah. Kalau si penuduh Ibunda Aisyah berzina itu berasal dari suku Aus, sukuku, akan aku penggal lehernya. Katanya Sa'ad. Tapi kalau itu berasal dari suku Khazraj, izinkan kami ya Rasul untuk bertindak tegas kepada suku Khazraj tersebut. Kalau fitnah itu datang dari suku Khazraj. Tapi kan fitnahnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, cuman Abdullah bin Ubay bin Salul nggak ngaku gitu kan. Sebenarnya yang nyebarin Abdullah bin Ubay bin Salul, cuman dia licik gitu supaya nggak ketahuan, dia pakai menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Taala, kemudian bergemuruh masjid ramai, akhirnya Rasul menenangkan dan menjadi sunyi lagi masjidnya, jadi tenang lagi, ramai itu. Rasul minta pendapat, ya. Nah keadaan semakin memanas dalam masjid, kemudian Rasul berhasil menenangkan mereka. Nah kemudian Rasul menemuiku, kata Ibunda Aisyah. Kemudian aku diapit oleh bapakku sebelah kanan dan ibuku sebelah kiri. Diapit duduknya Aisyah, supaya katanya nggak nangisnya nggak kenceng gitu, takut membelah dada. Ibaratnya begitu itu. Karena Aisyah udah